Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot, Sora Your Personal Tarot Reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi membacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang akan segera kembali ke pelukanmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum ya, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang cocok, wajar-wajar aja, sah-sah aja, silakan pilah dan pilih, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu masing-masing. Tapi kalau kamu ingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, ya, silahkan DM ke Instagram Sora @sora_tarot untuk konsultasi teman-teman, ya. Pembacaan di channel ini tidak mengenal kata expire, tidak ada batasan waktu, akan bisa resonate anytime kamu menonton video ini. Dan periode waktunya bisa terbolak-balik dan tertukar-tukar, sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Dan juga sangat mungkin energinya terbolak-balik, tertukar-tukar dengan orang yang kamu pikirkan. Bisa untuk wanita dan pria, yang penting 18 tahun ke atas, muda, tua, nggak jadi masalah, dan bisa untuk seluruh situasi hubungan, cinta segitiga, pasangan sah, belum ada status, masih pacaran, baru pendekatan dan sebagainya, ya, disesuaikan aja. Namanya umum. Kalau namanya umum teman-teman, campur sari, semua ada di situ ya, jadi kamu yang harus pilah-pilah sendiri. Kita lihat dulu, ada energi seperti apa sih dari seseorang yang ingin kembali ke pelukan kamu segera. Silence, no contact. Sepertinya sudah cukup lama tidak ada saling berdiaman, tidak ada komunikasi antara kamu sama dia, ya. Sedang senyap situasinya antara kamu sama dia, ya. Dia diam, kamu diam, dia mungkin menarik diri, kamu juga menarik diri, teman-teman. Sehingga kamu juga mungkin nggak tahu kabar dia gimana, dia juga mungkin nggak tahu kabar kamu gimana, ya. Karena mungkin dia sedang ingin menarik diri, atau juga di sini ada yang mungkin nyuekin, jadi dia nyuekin kamu nyuekin balik atau terbalik, situasinya itu sangat mungkin banget ya. Jadi yang pengen ketemu sama kamu adalah seseorang yang komunikasinya mungkin sekali dingin ya pada saat-saat ini sama kamu. Grave atau no second changes ya. Nah, saling diem-dieman ini ya, seperti ada situasi mungkin sekali di antara kalian ini banyak yang sudah kayaknya pesimis, mungkin juga sudah putus asa, merasa bahwa mungkin hubungan ini harus berakhir, mungkin tidak akan ada lagi kesempatan kedua soal hubungan ini, atau gimana gitu ya, seperti harus diakhiri ya. Karena seperti sangat mungkin sekali hubungan ini seperti berakhir tapi secara diam-diam gitu ya, tanpa ada omongan teman-teman. Karena kamu mungkin merasakan dia ada banyak salah dan sebagainya yang terulang dan sebagainya. Social media keeping tabs. Saat ini orang ini sedang rajin-rajinnya memantau kamu, stalking kamu ya. Memantau kamu, keadaan kamu, situasi kamu, perasaan kamu gimana pada saat ini teman-teman ya. Party having fun. Salah satu yang mungkin kendala ya dalam hubungan ini adalah kamu berdiri dengan seseorang yang sepertinya mungkin saja kelihatan seperti belum serius. Entah perilakunya, entah kata-katanya, entah bagaimana dia berhubungan dengan kamu. Orang ini seperti belum jelas, belum mengutamakan kamu juga mungkin tidak dijadikan prioritas dalam hubungan ini sebelumnya teman-teman ya. Kayak orang yang belum benar-benar siap untuk punya relasi dan komitmen yang terikat teman-teman ya. Atau orangnya masih suka kebebasan, jadi walaupun dia ada status sama kamu, tapi seperti kok dia itu sendiri aja tuh ya, non-committed, independent. Jadi meskipun ada status, dia itu seperti berperilaku seolah-olah dia masih sendiri ya. Status mungkin double tapi perilaku masih single ya. Mungkin bisa saja dia suka-sukanya, dia masih suka berkumpul dan nongkrong sama teman-temannya, mengutamakan waktu dia bersama dengan teman-temannya, teman-teman, dan sebagainya ya. Lalu ada energi apa lagi yang ingin kembali ke pelukan kamu segera? Ada energi sacred union atau marriage ya. Ini adalah seseorang yang mungkin saja
masih berjuang untuk yang namanya bisa berkomitmen, teman-teman. Sepertinya karena orang ini mungkin saja belum siap kehilangan kebebasannya, ya. Karena ada yang mungkin masih senang sendiri, masih senang bebas, belum siap secara pemikiran dan psikologi sama yang namanya tanggung jawab, ikatan dan sebagainya, teman-teman. Ya. Namun saat-saat ini sangat mungkin ada energi taking a chance, ada energi seseorang yang masih berharap mendapatkan kesempatannya. Oke, walaupun dia juga nggak yakin kamu masih mau terima dia atau enggak, tapi orang ini seperti berharap masih ada kesempatan, ya. Kemungkinan besar sesuatu terjadi sama dia, ya. Ini juga adalah seseorang yang banyak fokusnya ke arah finansial, ya, mind on the money. Jadi uang itu jadi sesuatu yang sangat-sangat diutamakan sama dia. Nah, itu tadi mungkin saja ada ketidaksiapan soal keuangan, makanya sangat berhati-hati, teman-teman, ya. Ini juga adalah seseorang yang banyak terpengaruh oleh pihak luar, ya. Mungkin banyak pengaruh dari teman-temannya, jadi dia mungkin kurang mandiri. Banyak pemikiran dia atau keputusan dia banyak dipengaruhi oleh orang luar, teman-teman, ya. Itu sangat mungkin sekali. Jadi kayak masih belum benar-benar dewasa. Kedewasaan tidak bisa diukur dengan umur, tapi diukur dengan kebijaksanaan. Ada energi proposal dan komitmen. Nah, di sini ada seseorang yang mungkin, ya, hatinya itu masih terikat sama kamu, masih terkunci sama kamu. Kita sebelum lebih lanjut lihat dulu, ya. Siapa ciri-ciri orang ini? Siapa ciri-cirinya? Ya. Yang pertama Three of Cups, yang tadi aku udah bilang, ya, dia banyak bersenang-senang, dia suka kumpul sama teman-temannya, ya. Dia masih suka nongkrong, hang out sama teman-temannya. Kamu juga mungkin kenalan awalnya dari circle pertemanan. The Fool. Orangnya punya sisi cuek, ya. Orang ini punya sisi cuek. Orang ini bisa saja orang yang kekanak-kanakan. Bisa saja orangnya suka eksplorasi. Tapi ini juga sebuah petunjuk bahwa orang ini mungkin saja bisa tipe yang kalau dia lagi nggak mau diganggu atau apa, dia bisa tiba-tiba ngilang, nggak ada kabarnya, teman-teman. Ten of Pentacles, ya. Dia mungkin sekali sedang berfokus untuk membangun keluarganya, karena beberapa ada yang mungkin menjadi tulang punggung keluarga, ya, harus banyak membiayai keluarga, teman-teman. Di sini Ten of Pentacles, karena mungkin saja orang ini harus menyupport di rumah, teman-teman, ya. King of Swords, pikirannya cukup tegas, cukup dengan apa yang dia mau, ya. Ketegasannya itu maksudnya apa yang dia mau di sini. Orang yang suka sekali menganalisa, teman-teman. Sebenarnya orangnya cukup cerdas, ya. Walaupun ada sisi playful juga. Queen of Wands, orangnya menarik, orangnya juga punya energi gairah yang kuat. Jadi mungkin sekali untuk menarik energi lawan jenis bukanlah sesuatu yang sulit untuk dia. Sekarang kita coba lihat, ya, kenapa dia ingin kembali ke pelukanmu. Kenapa dia ingin kembali ke pelukan kamu? Purify. Teman-teman, kamu tuh bawa banyak energi yang sangat murni buat dia, ya. Kamu banyak membawa hal positif buat dia, kayak gitu, ya. Dan energi kamu banyak membantu dia lepas dari energi negatif. Selain itu, ada energi sacred space. Dia tuh seperti merasa ada energi kangen, energi rindu, ingin dekat lagi sama kamu, karena kamu tempat yang bisa bikin dia nyaman, teman-teman, ya. Kenapa? Karena salah satunya ada trouble. Ketika orang ini ketemu sama masalah atau berada dalam situasi yang penuh dengan masalah, teman-teman, kamu selalu ada seperti menjadi obat atau menjadi kunci solusi dari masalah-masalahnya dia. Kamu mungkin tempat dia mengadu, tempat dia bercerita, tempat dia meminta bantuan, ya. Energi rumah itu kuat sekali. Jadi kamu tuh seperti rumahnya, sesuatu yang bisa bikin dia nyaman, bisa bikin dia aman, merasa terlindungi, teman-teman, ya. Dan dia nggak tahu kenapa, meskipun kalian jauh, dia merasa terkoneksi, dia merasa terhubung, relationship connecting. Orang ini merasa terkoneksi sama kamu, merasa terhubung sama kamu, ya. Jadi dia seperti nggak bisa lepas dari kamu begitu saja. Dia merasa terhubung dan terkoneksi, ya. Apalagi kamu banyak membawa energi penerimaan. Kamu menerima dia.
Kamu banyak bawa dampak positif dalam hidupnya dia sebenarnya ya. Kamu berusaha menerima dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Dan kamu juga selama ini yang selalu berusaha mendorong dia untuk bertransformasi dan berubah, teman-teman. Ini aku nggak bisa buka lama-lama karena gambarnya 17 tahun ke atas ya. Dan secara seksualitas ada energi gairah yang dia sangat tertarik sama kamu ya. Ada gairah seksualitas. Secara energi fisik itu dia sangat merindukan kamu, teman-teman. Ya, karena secara fisik atau seksualitas kamu punya energi yang cocok sama dia. Dan dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Energinya kangen, energinya rindu, energinya kepikiran. Jadi nggak mudah untuk lupain kamu begitu aja ya. Apalagi dia merasa juga mungkin bersalah ya, karena dia menjadi seseorang yang pernah menghindari kamu ya, pergi menghindar begitu saja. Apalagi yang dia rasakan ketika dia mengghosting atau hilang dari kamu, teman-teman. Orang ini terhukum dengan begitu banyak rasa ketakutan, kekhawatiran. Di sini juga ada rasa takut kehilangan, teman-teman. Ada rasa bersalah dicampur dengan takut kehilangan, karena ternyata dia itu sangat kangen, teman-teman, ke kamu ya. Karena itu tadi Sora bilang, nggak semua, tapi beberapa dari mereka yang berkoneksi dengan kamu ini ketika menghilang dari kamu justru merasa kayak kok hidupku lebih banyak, tantangannya, halangannya. Memang mungkin dia bebas ya, single not in a relationship, tapi di satu sisi kok malah lebih banyak rintangan atau tantangan yang harus dijalani gitu ya. Jadi kayak perjalanan hidupnya tuh nggak mulus ketika tidak ada kamu, teman-teman ya. Dan di sini ada energi dia mulai berpikir apakah ini memang karma, buah dari apa yang sudah aku lakukan ya. Dan perasaan romansa sama kamu itu memang tidak hilang, teman-teman ya. Dan sekarang dia malah dihantui dengan begitu banyak rasa kekhawatiran, anxiety ya. Dia khawatir, dia nggak tenang, mungkin sekali dia kepikiran, mungkin sekali dia kangen, dia rindu, merasa bersalah. Orang ini tuh emosinya sangat naik turun ya, sehingga dia tahu ya, ketemu sama kamu itu yang mungkin bisa meredakan kekhawatiran dan ketakutannya dia. Karena orang ini seperti kehilangan kepercayaan diri ya, dia orang yang jadi pesimis, jadi mungkin moodnya juga nggak bagus gitu ya. Dan ada semesta sepertinya andil ya untuk banyak memberikan orang ini sebuah pembelajaran, banyak mengarahkan dan memberi petunjuk, teman-teman ya. Karena kamu yang bisa membawa kepada dia energi keseimbangan. Ketika tidak ada kamu, orang ini merasakan satu perasaan tidak seimbang ya. Perasaan yang nggak seimbang, mungkin emosional, sangat naik turun banget. Dan saat ini orang ini sangat ingin memulai awal yang baru sama kamu. Ada energi new beginnings yang dia rasakan ke kamu, teman-teman. Bentar ya, ini kartunya banyak yang oke, gini ya. Soalnya kartunya yang ini tebel, banyak kartunya yang dia rasakan ke kamu. Langsung keluar 3. Yang pertama, ada energi dia mulai merasa bersalah ya, dan dia takut ketika dia menyakiti kamu ya, itu malah akan membawa dampak buruk buat diri dia sendiri. Ada hukum namanya tabur tuai ya, teman-teman ya. Dan orang ini mungkin saja punya energi menghadirkan karmic relationship dengan orang ketiga ya. Dan mungkin dia susah lepas, teman-teman. Namun di sini mulai ada energi dia ingin melepaskan orang ketiga itu dan sangat mungkin memilih kamu. Ya. Kalau dia tidak langsung datang, itu karena dia itu butuh waktu atau ruang ya, teman-teman. Mungkin dia ingin sendiri, ingin menenangkan hatinya, ingin menenangkan batinnya, teman-teman. Ya. Dan dia berharap kamu belum lupain dia. Ya, sekarang ada energi ketakutan juga, kamu sudah lupain dia, kamu sudah move on, karena kan sikap kamu juga cuek ke dia ya, teman-teman. Dia akan segera bergerak ke kamu. Dia berharap kamu masih bisa kasih dia kepercayaan, masih bisa kasih dia kesempatan. Dan dia sekarang sangat intens mikirin kamu. Makanya dia sangat ingin balik ke pelukan kamu karena energi kangennya kuat. Dia tidak bisa stop memikirkan kamu. Ada energi yang terikat. Dan dia sadari tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kamu. Jadi kalaupun ada orang ketiga, dia duduk, dia diam, dia analisa, dia pikirkan, ya tidak bisa dibandingkan ya orang ketiga dengan kamu. Ya, banyak energi kamu yang
jauh lebih kuat ya teman-teman. Orang ini sebenarnya sayang kamu, ya. Hanya orang ini memang tidak tahu bagaimana cara menunjukkan dengan baik dan benar. Juga orang yang masih berproses, teman-teman. Karena dia juga banyak mendapatkan pertanda dari semesta. Dia seperti ngerasa semesta itu seperti ingin mengarahkan aku tuh harusnya ke kamu gitu ya. Untuk bisa sama-sama, untuk bisa saling mendukung. Dan dia mulai menyadari bahwa dia tidak pernah menyayangi seseorang seperti dia menyayangi kamu. Ya. Perasaan dia sama kamu unik. Aku terlalu suka sama kamu, sampai dia, tapi juga di satu sisi dia nggak sadar kenapa dia malah tidak dewasa dan lari dari kamu. Jadi teman-teman, orang ini secara perasaan suka sama kamu, tapi memang kesiapan komitmen itu yang mungkin membuat dia lari dari kamu. Dia sangat kangen untuk ya bercakap-cakap lagi sama kamu, mendengar suara kamu. Jadi kita akan coba lihat apa yang akan dia lakukan ke depannya untuk kamu. Apa yang ingin dia lakukan ke depannya untuk kamu. Enemy, watch your back. Teman-teman, orang ini sepertinya menyadari dia punya banyak energi negatif ya. Jadi orang ini itu seperti berhati-hati untuk bergerak ke kamu ya. Seperti berhati-hati ya. Dan orang ini menyadari bahwa dia punya banyak sekali energi yang kurang baik ya. Jadi dia ingin merubah itu. Energi divine feminine kamu yang justru menarik dia kembali teman-teman ke kamu ya. Orang ini ingin terkoneksi lagi sama kamu. Dan kenapa dinamika hubungan kalian sangat naik turun di sini? Memang ada energi twin flame teman-teman ya. Energi twin flame itu biasanya tarik menarik, naik turun kayak gitu ya. Dan dia tidak bisa memungkiri kebenaran teman-teman. Jadi ini orang yang mau datang ke pelukan kamu ya. Kebenaran ya teman-teman, mengungkapkan kebenaran. Mungkin sama ini juga banyak yang denial sama perasaannya ya. Dan orang ini seperti menunggu kesempatan possibilities ya, untuk bisa ketemu sama kamu, untuk bisa bicara sama kamu. Jadi orang ini tidak bisa lagi lari ya. Dia pengen terkoneksi lagi teman-teman sama kamu. Dia pengen mencoba untuk melihat apakah masih ada jalan untuk kalian koneksi kembali. Lalu Sora, apakah hubungan ini bisa berjalan sesuai dengan semestinya? Teman-teman, kamu memang berdealing dengan seseorang yang masih perlu dibimbing. Ada energi player dan strategik ya. Jadi memang banyak hal yang mesti kamu pikirkan dan pertimbangkan. Kamu bersama dengan seseorang ini atau bertemu dengan orang ini memang adanya suatu takdir karma di sana. Ya. Sudah ditakdirkan. Entah itu membawa pembelajaran dan sebagainya ya. Orang ini akan datang tidak terduga teman-teman ke kamu. Tapi sepertinya banyak dari kalian yang sudah seperti pesimis ya sama orang ini, karena merasa orang ini sudah dasarnya player. Two of Wands, teman-teman, kamu pertimbangkan dua hal ini benar-benar ya. Kamu ambil keputusan pun dengan seimbang, tetap dengan pertimbangan. Kamu juga boleh lihat dulu, ketika dia datang, apa sih sebenarnya rencana dia, apa sih sebenarnya yang dia putuskan. Jadi kamu bisa menilai ya teman-teman, apa sih dari rencana dia itu, kamu baru putuskan apakah dia bisa layak dikasih kesempatan apa enggak ya. Community, karena dia butuh kamu juga memang sebagai support system. Jadi kalaupun kalian bersama-sama, kamu harus jadi support system dia nomor satu teman-teman ya. Membantu dia untuk bertumbuh. Dan banyak dari kalian yang disarankan untuk bermeditasi, jangan malas. Aku juga lagi ngingetin diri aku sendiri. Kenapa? Karena ketika bermeditasilah kamu mendapat jawaban murni ya, dari dirimu sendiri, dari jiwamu sendiri, dari kebijaksanaan kamu sendiri. Ketika kamu bermeditasi, kamu akan dapat petunjuk juga dari yang di atas. Dan meditasi itu perlu dilatih teman-teman ya. Terkadang itu nggak jadi instan dalam satu hari langsung bisa dapat petunjuk atau apa ya. Kamu harus membiasakan dulu untuk duduk dalam keheningan dan ketenangan ya. Nanti pada saat meditasi kamu akan ketemu jawabannya, dan tiap orang itu beda-beda ya. Jadi boleh tanya sama orang, tapi kan nggak semestinya harus terus apa kata orang. Harus dengar juga apa kata hati kamu sendiri, apa petunjuk yang kamu dapetin ya.
Dan untuk itu teman-teman mungkin ada yang ingin meditasi, sambil meditasi pakai gelang kelembutan bulan, bagus banget, meningkatkan intuisi, meningkatkan firasat batin, membawa energi ketenangan dan kelembutan teman-teman. Infinity adalah cinta tanpa batas dan bintang lambang dari harapan positif. Harganya 250.000, kalau di Instagram Sora, di Tokopedia Sora 270.000, bebas mau beli di mana, berhubung masih ada silahkan dibeli teman-teman. Karena nanti kalau sudah habis aku tidak bisa restokan, karena kalau ambil di supplier besar itu nggak bisa satuan. Ini sekarang sisanya tinggal 20-an lah ya. Jadi silakan kalau yang mau. Ini batu asli ya, udah di booster. Jadi kamu nggak cuma beli gelangnya, kamu juga beli fungsinya. Dan teman-teman cowok, kamu bisa kantongin kalau nggak mau dipakai ya. Sekarang kita coba lihat untuk astrologinya. Astrologi yang terbuka. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Sagittarius, Cancer, Sagittarius, Virgo, Scorpio, Leo, dan Capricorn. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabet yang terbuka. Untuk teman-teman yang kepingin untuk baca tarot secara pribadi, mungkin dengan meet up atau bertemu, atau teman-teman yang berada di Jakarta dan sekitarnya boleh banget, atau ingin dibacakan secara online, boleh banget teman-teman yang kepingin online ya. Di Instagram Sora @sora_tarot, atau kamu ingin dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton saat ini, tapi cuman khusus buat kamu teman-teman ya, pasti otomatis energinya beda ya. Kalau aku baca pribadi akan ada analisa karakter, akan ada analisa kecocokan yang tidak bisa dipungkiri teman-teman ya. Bawaan lahir itu nggak bisa kita lari jauh-jauh dari sana ya. Dan juga teman-teman silahkan untuk yang mau belajar tarot juga boleh, kalau ada panggilan untuk menambah kemampuan diri, mengembangkan diri teman-teman, atau mau baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, itu juga boleh banget ya, bebas mau yang mana. Tanya-tanya dan segala macam bisa DM dulu ya. ENCULDIIKCDT VFFVSO 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf, Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.